Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Pintar bersama PBH Panglima Hukum Bali. Pada episode kali ini spesial banget karena kita bakal mengobrol tentang salah satu topik yang selalu relevan dibahas, yakni tentang kebebasan pers di zaman sekarang. Bersama kita hari ini seorang narasumber yang sangat berpengalaman di dunia jurnalistik, seorang wartawan senior yang sudah malang melintang di industri media, dari media online Surat Kabar Pos Bali dan posbali.net, yaitu Bapak Agustinus Apolonaris Klasadaton yang biasa dikenal dengan Bapak Apollo. Kita bakal mengupas tuntas bagaimana kebebasan pers berkembang dan tantangan yang dihadapi, serta apa yang bisa kita harapkan ke depannya. Selamat datang, selamat pagi Bapak Apollo, senang sekali bisa mengobrol dengan Bapak hari ini. Selamat pagi Mbak Catherine, selamat pagi menjelang siang ya. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu di Geraha Situmorang di podcast Ngobrol Pintar bersama Pusat Bantuan Hukum Panglima Hukum Bali. Saya sangat senang sekali dan ini tempat yang kedua kalinya saya berada di tempat ini. Dan kebetulan saja Mbak Catherine, saya sendiri juga tidak menyadar bahwa hari ini datang untuk ada aktivitas podcast di tempat ini. Saya ada janjian bertemu dengan Bapak Dr. Togas Situmorang untuk sekedar ngobrol-ngobrol santai. Tetapi kemudian kita masuk dalam diskusi ini, dan ini kalau saya nggak salah diskusi perdana ya. Kita dengan tampilan semacam ini. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Catherine bahwa saya adalah jurnalis senior. Mungkin masih ada lah teman-teman saya yang lebih senior, tetapi yang pasti saya menjalani profesi ini sejak tahun 1997 sampai dengan hari ini. Tentu saya memulai dari bawah. Basicnya awalnya tidak dari jurnalistik, tetapi sebagai tukang antar koran sirkulasi. Waktu itu saya bekerja di Surat Kabar berbahasa Inggris dan Jepang, Bali Travel News, yang dibina diasuh oleh pimpinan umum saya yang sekarang sudah almarhum, Bapak Brata Asrama, yang waktu itu menerbitkan koran berbahasa Inggris di grup media Bali Pos, namanya Bali Travel News, edisi bahasa Inggris dan edisi bahasa Jepang, yang mengulas tentang kepariwisataan Bali. Karena Bali adalah destinasi pariwisata, sehingga Bali Travel News lebih banyak mempublikasikan, menginformasikan tentang potensi pariwisata dan budaya yang ada di Pulau Bali dan di luar Bali yang berkaitan dengan kepariwisataan dan budaya. Nah, jadi saya memulai dari tahun 97, mengawali dari situ. Setelah itu kemudian dalam perjalanan 5 tahun, kemudian membuat suplemen sisipan yang bernama Bali Travel News edisi bahasa Indonesia, yang dimana oleh pimpinan saya dipercayakan untuk menangani. Setelah itu dalam perjalanan kemudian pada tahun 2009 kita resign dari Bali Travel News dan bergabung dengan Fajar Bali Group, membentuk suplemen yang namanya Fajar Wisata. Dalam perjalanan 2 tahun, dari 2009 sampai dengan 2011, kita kemudian bersama-sama dengan pemimpin umum kita, Bapak Madenariana, dan Bapak Komisaris kita, Bapak Dr. I Gusti Ngurah Oka, yang punya Radio Gema Merdeka, Radio Suara Sunari, Dirgantara, dan The Beat, merintis yang namanya Pos Bali, Surat Kabar Pos Bali, dari 2013 sampai dengan hari ini. Dalam perjalanan kemudian di 3 tahun yang lalu kita merintis posbali.net yang berada dalam jaringan Promedia sampai dengan hari ini. Dan kebetulan di koran cetak ada Pos Bali Online, yang kemudian saya diminta untuk jadi pemimpin redaksinya.
Kalau dicetak saya sebagai koordinator liputan. Kurang lebih begitulah Mbak Catherine. Pengalamannya banyak sekali. Iya, iya. Nah, Bapak sudah cerita nih tentang tentang pengalaman Bapak sebelum masuk ke dunia pers tersebut. Nah, pastinya Bapak punya banyak cerita ya tentang bagaimana perubahan dunia pers terkait dengan kebebasan pers. Nah, mungkin juga bisa diceritakan sedikit, Pak, bagaimana sih perbedaan suasana kebebasan pers saat Bapak pertama kali memulai karir dibandingkan dengan zaman sekarang, Pak? Baik, Mbak Catherine dan pemirsa sekalian, kalau kita berbicara tentang kebebasan pers, artinya kebebasan pers hari ini dengan kebebasan pers di zaman 15 tahun yang lalu, di zaman Orde Baru, tentu hal ini sangat berbeda. Dari Orde Baru tentu kita tahu bahwa pers begitu dikekang dalam kebebasannya, baik aktivitas melakukan tugas fungsinya untuk menyampaikan informasi, termasuk juga pengambilan gambar yang berkaitan untuk mendukung informasi. Jadi di zaman Orde Baru tentu semua kita tahu bahwa pers betul-betul ditekan. Sampai ada yang dibredel, ada yang ditutup, karena memang tidak sejalan atau memberikan ruang kritik yang terbuka kepada kekuasaan, kepada pemerintah, sehingga akhirnya banyak media-media cetak waktu itu harus menutup perusahaannya karena dibredel oleh pemerintah saat itu. Namun dalam reformasi sampai dengan hari ini, ya kebebasan pers begitu kita rasakan, hanya saja dalam perjalanan sebagai seorang jurnalistik, menjalankan peran dan fungsinya sebagai jurnalis, memang kita ada kebebasan. Tetapi dengan kebebasan itu harus kita ingat, ada hak publik, ada hak masyarakat yang melekat di dalam kebebasan pers. Jadi kebebasan pers harus ada batas dan harus ada tanggung jawabnya. Memang kita harus menyajikan informasi yang secara terbuka kepada masyarakat, memberikan informasi yang seluas-luasnya, menayangkan informasi dan gambar yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Tetapi ada kebebasan kita ini, ada hak publik yang ada di dalamnya yang harus kita jalankan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran kita sebagai seorang jurnalistik. Jadi tidak boleh kita menjalankan kebebasan itu sebebas-bebasnya. Kebebasan ada batasnya. Ada hak orang lain, ada hak publik yang ada di situ. Jadi dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya dan perannya, kita harus menghormati ada hak-hak publik atau ada hak-hak masyarakat yang ada, yang melekat pada peran kita sebagai seorang jurnalis. Kurang lebih begitulah. Iya, Pak. Nah, juga Pak, di era yang digital sekarang ini, kebebasan pers kan juga sering kali dianggap lebih terbuka karena akses informasi semakin luas. Nah, tapi di balik itu, tantangan juga semakin banyak, ya kan Pak? Seperti hoax mungkin, tekanan dari berbagai pihak, dan kontrol media sosial. Nah, bagaimana pandangan Bapak Apollo sendiri soal tantangan yang dihadapi jurnalis dalam menjaga pers di era digital sekarang ini, Pak? Kalau saya melihat bahwa dalam menjalankan fungsi, peran, dan tugasnya, memang setiap profesi pasti ada tantangan. Betul. Setiap profesi pasti ada tantangan. Dalam konteks kita sebagai jurnalis, tantangan yang paling berat adalah tantangan yang kita hadapi, yang kita alami ketika kita berurusan dengan masyarakat. Yeah. Ya, kita berurusan dengan masyarakat. Jadi untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik, disitulah tantangan kita. Nah, masyarakat menginginkan harus mendapatkan informasi yang benar. Betul. Masyarakat harus ingin mendapatkan informasi seluas-luasnya. Tetapi ada batasnya, ada koridor yang membentengi wartawan bahwa ketika memberikan informasinya seluas-luasnya, kita juga harus bersandar pada roh daripada jurnalis itu sendiri, yakni kode etik. Ada kode etik
yang menjadi landasan moral dan etika seorang jurnalis. Ya, jadi tantangan-tantangan itulah yang harus dipegangi, harus jadi panduan seorang jurnalis atau wartawan dalam menjalankan profesinya. Nah, ini kita harus bedakan antara media massa dan media sosial atau sosial media. Kalau media massa adalah itu media-media yang menjalankan tugas fungsinya berbasis jurnalistik. Dia berbasis kode etik. Jadi produknya dia, produk media massa itu seperti televisi, radio, dan surat kabar cetak maupun online, itu basicnya adalah kode etik. Itu produknya produk jurnalistik. Kalau media sosial itu bukan produk jurnalistik. Tetapi manakala media sosial itu dikelola dan ditangani oleh perusahaan media, berarti itu juga produk jurnalistik. Yang kita sering alami ini, yang selama ini terjadi adalah ketika sosial media atau media sosial yang dikelola bukan oleh perusahaan media, kemudian mengcapture berita baik dari media cetak maupun media online, kemudian dimasukkan ke sosial medianya mereka. Itulah yang kemudian menjadi polemik. Nah, ketika menjadi polemik ya, jadi saya sendiri secara pribadi itu melihat bahwa media massa baik cetak, elektronik, televisi maupun media-media online itu adalah perusahaan pers yang punya landasan hukumnya, dan seluruh karyawannya, wartawan-wartawannya menjalankan tahapan-tahapannya untuk mengikuti apa yang ada dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang Undang-Undang Pers. Jadi ada tahapan-tahapan wartawan-wartawan hari ini melalui Dewan Pers kita mengikuti tahapan-tahapan, harus mengikuti uji kompetensi wartawan UKW. Jadi UKW itu dari tahap wartawan muda, madya, dan utama. Nah, dari wartawan muda ke madya memang memerlukan waktu 5 tahun. Setelah dia mendapatkan wartawan madya, untuk menjadi wartawan utama, dia juga perlu waktu 5 tahun. Jadi menjadi wartawan itu memang ya dulu orang anggap mudah. Tapi hari-hari ini ya ada ketentuan-ketentuan oleh negara melalui Dewan Pers yang mewajibkan wartawan harus menjalankan uji kompetensi wartawannya ini. Ya, kurang lebih seperti itulah, Mbak. Saat memperoleh informasi nih, Pak. Nah, itu kan pasti ada yang namanya tekanan. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah, di banyak negara sendiri, kebebasan pers ini seringkali terpengaruh oleh dinamika politik dan ekonomi. Apakah di Indonesia Bapak Apol ini melihat ada tren yang serupa di mana para jurnalis menghadapi tekanan atau sensor yang lebih halus dari kekuatan politik maupun kepentingan ekonomi, dan bagaimana sih Pak wartawan bisa menjaga integritas di tengah situasi yang seperti itu? Terima kasih Mbak Catherine dan para pemirsa ya. Dalam konteks tadi yang disampaikan bahwa pers dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai jurnalis, tentu dia akan bersentuhan dengan situasi yang ada dalam sebuah negara, situasi ekonomi, suatu politik, budaya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling dominan adalah ekonomi dan politik. Ya, betul. Ekonomi dan politik. Mana kebebasan pers di sebuah negara itu tidak lepas dari dua situasi itu. Ya. Situasi ekonomi dan situasi politik yang sedang terjadi di dalam sebuah negara. Nah, manakala ketika politik dijadikan panglima, maka kebebasan pers itu ada kecenderungan untuk dikendalikan oleh rezim. Nah, ketika dikendalikan, karena ketika politik dijadikan panglima, maka ada pengendalian oleh rezim terhadap pers. Nah, menurut saya boleh-boleh aja
Tapi sepanjang pers tetap pada rohnya, sepanjang pers menjalankan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers 4099, saya kira ya biasa aja. Silakan aja sepanjang kita menjalankan itu sesuai dengan koridor undang-undang pers dan kode etik jurnalistik, buat kita tidak perlu ada tekanan. Makanya kita kembali lagi, tekanan itu terjadi manakala ada kepentingan politik dari oknum tertentu yang ingin mengendalikan pers akibat kepentingan politik dan ekonomi. Tetapi yang dominan adalah ketika politik dijadikan panglima, maka pers cenderung dikendalikan. Nah, ketika pers cenderung dikendalikan, dan itu mungkin cerita pada zaman-zaman Orde Baru. Ya, pada zaman-zaman Orde Baru. Tapi hari ini pada zaman reformasi dan sampai dengan saat ini kebebasan pers tetap mengalir seperti biasa, tetapi tanggung jawabnya kembali kepada personilnya, pada perusahaan persnya, bahwa kebebasan pers itu ada tanggung jawab yang harus kita pikul, ada kepentingan masyarakat yang ada dalam kebebasan pers itu gitu. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir sekaligus penutup ya Pak, melihat ke depan menurut pandangan Bapak Apol sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, media, dan masyarakat untuk menjaga kebebasan pers ini agar tetap hidup dan berkembang? Dan apakah ada regulasi atau inisiatif yang perlu diperkuat agar jurnalis ini bisa bekerja dengan lebih bebas namun tetap bertanggung jawab? Nah, saya kira ini pertanyaan yang menarik ya Mbak Catherine, bahwa dalam menjalankan kebebasan pers, karena pers yang bebas itu tentu mengungkapkan kebenaran. Betul. Mengungkapkan kebenaran, memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, ya kan, bahwa kalau ada tekanan pasti, ya kan, tetapi kita ingin memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, ya kan. Jadi, nah, pers juga harus dituntut. Pers juga harus dituntut untuk menguasai informasi. Asal tidak asal menyampaikan, menyebarkan informasi tanpa ada pengetahuannya. Jadi pers ya atau jurnalis harus terus belajar, dia harus terus belajar untuk supaya bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Soal tekanan hari ini ya menurut saya, kalau tekanan tidak terlalu kita rasakan. Ya ada sih ada, hanya kan sepanjang itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, sepanjang kita tetap mengacu pada kode etik jurnalistik, mengacu pada undang-undang pers 4099, saya kira kita bisa menjalankan tugas, fungsi, dan peran kita sebagai pers. Tetapi ada hal lain yang melekat pada perusahaan pers, adalah ekonomi. Ekonomi. Hari ini kita, pers hari ini berbeda dengan pers pergerakan di zaman-zaman kemerdekaan. Di zaman kemerdekaan, yang digaungkan oleh pers adalah perjuangan. Ya kan? Idealisme untuk melawan kolonialisme, untuk melawan penjajah. Jadi saat-saat itu yang ditonjolkan adalah pergerakan, pers perjuangan untuk melawan penjajah. Tetapi ketika tahun 80-an, pers itu perlahan bergerak menjadi ada unsur bisnisnya. Ya. Sehingga disitulah muncul ada yang namanya iklan, ada yang namanya komersil. Dan pers harus perlu hidup. Di dalam lembaga pers ya ada unsur-unsurnya, ada unsur jurnalisnya, ada unsur karyawannya, ada unsur karyawan di bagian percetakan dan lain sebagainya. Yang itu ya harus dihidupi oleh perusahaan pers. Jadi kalau pers hanya mengandalkan idealismenya, saya kira ya kita sebagai jurnalis juga, ya namanya kita jurnalis pasti punya kehidupan, pasti punya tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab kita kepada masyarakat, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawab kita terhadap diri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan idealisme dan pergerakan. Hari ini, saat hari ini, pers harus pintar memainkan perannya sebagai pers yang menyuarakan aspirasi masyarakat,
tetapi juga harus bisa menjaga keseimbangan dapurnya. Harus menjaga keseimbangan dapurnya agar pers tetap hidup. Nah, konsep yang terpentinglah bagaimana mensinergikan antara peran pers sebagai jurnalistik dan peran jurnalisnya sebagai bisnis, sehingga semuanya bisa berjalan. Di satu pihak informasi seluas-luasnya tetap kita berikan kepada masyarakat, tetapi di lain pihak ada bisnis yang dihasilkan dari produk pers itu sendiri. Gitu. Mungkin satu kali lagi Bapak, boleh. Satu kali pertanyaan, bisa disampaikan pesan atau sedikit motivasi untuk para calon jurnalis yang masih mempersiapkan karirnya atau masih belajar agar lebih mempersiapkan dirinya secara matang atau sebaik-baiknya sebelum terjun ke dunia pers. Ya, saya kira begini, baik Mbak Catherine ya. Ya, memang pers ini profesi yang melekat ya, profesi yang dulu banyak orang melihat bahwa pers, profesi jurnalis ini sesuatu yang menjanjikan ya dulu ya. Tetapi hari-hari ini dengan begitu banyak perusahaan-perusahaan media online ya, akhirnya siapa saja bisa membuat media online sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan. Tentu perusahaannya harus berbadan hukum pers. Setelah perusahaan berbadan hukum pers tentu ada verifikasi dan selanjutnya dari Dewan Pers. Nah, tetapi hari ini tantangan kita hari ini adalah adanya media sosial atau sosial media yang begitu cepat menyampaikan informasinya kepada masyarakat tanpa ada sensor. Iya, betul. Nah, ini adalah tantangan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi tantangan juga kepada dunia pers, kepada lembaga pers, bahwa kita harus menyiapkan diri bisa menjalankan profesi wartawan ini di tengah gempuran informasi yang begitu deras dari sosial media atau media-media sosial ini. Nah, bagaimana kemudian kita membentengi diri, kita melakukan peran kita di tengah informasi yang begitu masif dan yang muncul di media sosial dan sosial media. Nah, ini justru tantangan kita. Tetapi kalau misalnya teman-teman sekalian ingin menggeluti profesi ini, ya boleh aja. Hari ini profesi jurnalistik dia tidak memerlukan tidak memerlukan sebuah tamatan dari mana-mana, tetapi siapa aja bisa menjadi jurnalis sepanjang kemudian dia bisa memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Pers 40 dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Jadi saya kira profesi ini terbuka oleh siapa saja yang berminat menjadi jurnalis, silakan aja. Banyak media cetak hari ini, banyak lembaga-lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, silakan aja melamar, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disiapkan oleh masing-masing perusahaan. Dan profesi ini nih, sepanjang kita jalani dengan baik, dengan nyaman, saya kira akan memberikan sesuatu yang berharga buat tidak hanya buat kita pribadi, tetapi buat masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu. Terima kasih banyak Bapak Agustinus Aplonaris untuk wawasan dan pandangan yang luar biasa ini. Nah, perbincangan kita hari ini sangat membuka mata soal bagaimana pentingnya kebebasan pers di tengah dinamika yang terjadi saat ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pendengar untuk lebih menghargai dan mendukung kebebasan pers. Sekian dari kami, podcast Ngobrol Pintar bersama PBH Panglima Hukum Bali. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih.